Sejumlah tokoh yang mengatasnamakan petisi 100 mendatangi kantor Menko Polhukam Mahfud MD pada Selasa 9 Januari untuk membicarakan usulan pemakzulan Presiden Joko Widodo. Terkait hal itu, Ketua DPR RI Puan Maharani dan ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD memberikan responnya. Saat ditanya soal usulan pemakzulan Presiden Joko Widodo pada Kamis 12 Januari, Puan Maharani mempersilahkan untuk disampaikan ke DPR. Namun ia meminta kepada masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas jelang pemilu. Hanya saja sampai saat ini Ketua DPP PD Perjuangan tersebut mengaku belum mendengar adanya masukan terkait hal tersebut di DPR RI. Hal yang sama juga disampaikan Cawapres 01 Muhaimin Iskandar saat ditemui di Surabaya pada Kamis. Wakil Ketua DPR RI itu mengaku belum ada pihak di legislatif yang memproses hal itu. Menurutnya pemakzulan hanya bisa dilakukan jika ada usulan dari fraksi-fraksi di DPR RI. Sedangkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka tidak berkomentar banyak mengenai hal ini. Mengenai layaknya Presiden dimakzulkan, Gibran menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Ia pun juga mempersilahkan soal wacana pemakzulan Presiden. Menurutnya, berbagai masukan dan evaluasi selalu ditampung oleh pemerintah. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD menyebut berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ada 5 syarat untuk memakzulkan Presiden. Adapun Presiden dapat dimakzulkan karena terlibat korupsi, penyuapan, penganiayaan berat, melanggar ideologi negara dan etika. Dengan demikian, kata Mahfud, pemakzulan Presiden tidak mudah direalisasikan sebelum pemilu, sebab usulan tersebut akan masuk terlebih dahulu ke lembaga legislatif dan membutuhkan proses yang sangat panjang. Menko Polhukam Mahfud MD menilai pemakzulan Presiden Jokowi sebelum pemilu 2024 tidak mudah dilakukan, sebab ada sederet syarat yang mengatur terkait pemakzulan Presiden sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Mahfud MD pada Rabu 10 Januari 2024 mengungkapkan ada 5 syarat seorang presiden dapat dimakzulkan. Yang pertama adalah presiden terlibat korupsi, terlibat penyuapan, melakukan penganiayaan berat atau kejahatan berat. Kemudian, seorang presiden juga dapat dimakzulkan karena melanggar ideologi negara. Dan syarat terakhir adalah melanggar kepantasan atau melanggar etika. Dengan demikian, Mahfud menyebut pemakzulan Presiden Jokowi tidak mudah direalisasikan sebelum pemilu. Sebab usulan ini akan masuk terlebih dahulu ke lembaga legislatif dan membutuhkan proses yang sangat panjang. DPR yang menuduh kemudian mendakwa dan melakukan impeach. Mahfud menjelaskan bahwa sepertiga anggota DPR harus hadir dalam sidang tersebut dan harus sepertiga dari jumlah yang hadir menyetujui pemakzulan Presiden. Kemudian jika syarat ini tercapai atau DPR menyetujui pemakzulan, usulan ini harus kembali dilanjutkan pada proses sidang di Mahkamah Konstitusi. Mahfud menegaskan laporan soal pemilu sepenuhnya harus diproses di KPU, Bawaslu maupun DKPP. Sedangkan Kemenko Polhukam hanya berhak meneruskan laporan atau aduan yang masuk untuk diproses instansi terkait. Memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh. Hormat, gerak. Iya, punya cucu, punya anak. Tengah dibangun 30.000 hektar Green Industrial Park, di mana untuk pengembangannya dibutuhkan lebih mengolah hasil tanam ini lebih menjadi sesuatu. Terus harga beras.
Selamat siang pemirsa, muncul kabar agar Presiden Jokowi dimakzulkan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan bahwa dirinya menerima audiensi dari tokoh yang mengatasnamakan petisi 100. Mereka terdiri dari aktivis Faisal Assegaf, Marwan Barubara, Letjen Purnawirawan Soeharto, Syukri Fadoli, dan lainnya yang mendatangi Mahfud di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta pada Selasa 9 Januari 2024. Mahfud mengatakan mereka melaporkan dugaan kecurangan pemilu 2024 hingga desakan pemakzulan Presiden Joko Widodo. Sebanyak 22 orang tersebut meminta Mahfud MD sebagai Menko Polhukam untuk melakukan tindakan mengusut dugaan ini. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 tersebut menyampaikan bahwa tokoh-tokoh petisi 100 itu juga meminta agar pemilu 2024 dapat dilakukan tanpa Presiden Jokowi. Mahfud menjelaskan mereka meminta Jokowi dimakzulkan. Lagi-lagi Mahfud mengaku hal tersebut bukan kewenangannya. Mereka juga menyampaikan masukan tentang berbagai dugaan pelanggaran dalam proses pemilu yang sedang berlangsung saat ini. Meski tidak menyatakan setuju atau tidak terkait gagasan petisi 100, Mahfud MD mempersilahkan mereka untuk menyampaikan gagasan ini ke Parpol dan DPR, sebab dirinya tak bisa menindak laporan tersebut karena bukan kewenangannya. Menurut Mahfud, laporan ini seharusnya dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu alias Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dan juga ke Komisi Pemilihan Umum. Selamat siang pemirsa, muncul kabar agar Presiden Jokowi dimakzulkan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan bahwa dirinya menerima audiensi dari tokoh yang mengatasnamakan petisi 100. Mereka terdiri dari aktivis Faisal Assegaf, Marwan Barubara, Letjen Purnawirawan Soeharto, Syukri Fadoli, dan lainnya yang mendatangi Mahfud di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta pada Selasa 9 Januari 2024. Mahfud mengatakan mereka melaporkan dugaan kecurangan pemilu 2024 hingga desakan pemakzulan Presiden Joko Widodo. Sebanyak 22 orang tersebut meminta Mahfud MD sebagai Menko Polhukam untuk melakukan tindakan mengusut dugaan ini. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 tersebut menyampaikan bahwa tokoh-tokoh petisi 100 itu juga meminta agar pemilu 2024 dapat dilakukan tanpa Presiden Jokowi. Mahfud menjelaskan mereka meminta Jokowi dimakzulkan. Lagi-lagi Mahfud mengaku hal tersebut bukan kewenangannya. Mereka juga menyampaikan masukan tentang berbagai dugaan pelanggaran dalam proses pemilu yang sedang berlangsung saat ini. Meski tidak menyatakan setuju atau tidak terkait gagasan petisi 100, Mahfud MD mempersilahkan mereka untuk menyampaikan gagasan ini ke Parpol dan DPR, sebab dirinya tak bisa menindak laporan tersebut karena bukan kewenangannya. Menurut Mahfud, laporan ini seharusnya dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu alias Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dan juga ke Komisi Pemilihan Umum. Memberikan kesempatan bagi para lulusan baru Hormat, gerak. dan
Indonesia dan tengah dibangun 1,7 juta ton. Ya terima kasih semua sekali, terima kasih. Saya senang pada sore hari ini telah mulai diberikan. Menko Polhukam Mahfud MD menilai pemakzulan Presiden Jokowi sebelum pemilu 2024 tidak mudah dilakukan, sebab ada sederet syarat yang mengatur terkait pemakzulan Presiden sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Mahfud MD pada Rabu 10 Januari 2024 mengungkapkan ada 5 syarat seorang presiden dapat dimakzulkan. Yang pertama adalah presiden terlibat korupsi, terlibat penyuapan, melakukan penganiayaan berat atau kejahatan berat. Kemudian, seorang presiden juga dapat dimakzulkan karena melanggar ideologi negara. Dan syarat terakhir adalah melanggar kepantasan atau melanggar etika. Dengan demikian, Mahfud menyebut pemakzulan Presiden Jokowi tidak mudah direalisasikan sebelum pemilu. Sebab usulan ini akan masuk terlebih dahulu ke lembaga legislatif dan membutuhkan proses yang sangat panjang. DPR yang menuduh kemudian mendakwa dan melakukan impeach. Mahfud menjelaskan bahwa sepertiga anggota DPR harus hadir dalam sidang tersebut dan harus sepertiga dari jumlah yang hadir menyetujui pemakzulan presiden. Kemudian jika syarat ini tercapai atau DPR menyetujui pemakzulan, usulan ini harus kembali dilanjutkan pada proses sidang di Mahkamah Konstitusi. Mahfud menegaskan laporan soal pemilu sepenuhnya harus diproses di KPU, Bawaslu maupun DKPP. Sedangkan Kemenko Polhukam hanya berhak meneruskan laporan atau aduan yang masuk untuk diproses instansi terkait. Memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh. Hormat, gerak. Iya, punya cucu, punya anak. Tengah dibangun 30.000 hektar Green Industrial Park, di mana untuk pengembangannya dibutuhkan Lebih mengolah hasil tanam ini lebih menjadi sesuatu. Terus, agak benar. dan Indonesia memiliki potensi yang luar. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Saradita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Sejumlah tokoh yang mengatasnamakan petisi 100 mendatangi kantor Menko Polhukam Mahfud MD pada Selasa 9 Januari untuk membicarakan usulan pemakzulan Presiden Joko Widodo. Terkait hal itu, Ketua DPR RI Puan Maharani dan ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD memberikan responnya. Saat ditanya soal usulan pemakzulan Presiden Joko Widodo pada Kamis 12 Januari, Puan Maharani mempersilahkan untuk disampaikan ke DPR. Namun ia meminta kepada masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas jelang pemilu. Hanya saja sampai saat ini Ketua DPP PD Perjuangan tersebut mengaku belum mendengar adanya masukan terkait hal tersebut di DPR RI. Hal yang sama juga disampaikan Cawapres 01 Muhaimin Iskandar saat ditemui di Surabaya pada Kamis. Wakil Ketua DPR RI itu mengaku belum ada pihak di legislatif yang memproses hal itu. Menurutnya pemakzulan hanya bisa dilakukan jika ada usulan dari fraksi-fraksi di DPR RI. Sedangkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka tidak berkomentar banyak mengenai hal ini. Mengenai layaknya Presiden dimakzulkan, Gibran menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Ia pun juga mempersilahkan soal wacana pemakzulan Presiden. Menurutnya, berbagai masukan dan evaluasi selalu ditampung oleh pemerintah.
Sebelumnya diberitakan Mahfud MD menyebut berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ada 5 syarat untuk memakzulkan presiden. Adapun presiden dapat dimakzulkan karena terlibat korupsi, penyuapan, penganiayaan berat, melanggar ideologi negara dan etika. Dengan demikian, kata Mahfud, pemakzulan presiden tidak mudah direalisasikan sebelum pemilu, sebab usulan tersebut akan masuk terlebih dahulu ke lembaga legislatif dan membutuhkan proses yang sangat panjang. Menko Polhukam Mahfud MD menilai pemakzulan Presiden Jokowi sebelum pemilu 2024 tidak mudah dilakukan, sebab ada sederet syarat yang mengatur terkait pemakzulan Presiden sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Mahfud MD pada Rabu 10 Januari 2024 mengungkapkan ada 5 syarat seorang presiden dapat dimakzulkan. Yang pertama adalah presiden terlibat korupsi, terlibat penyuapan, melakukan penganiayaan berat atau kejahatan berat. Kemudian, seorang presiden juga dapat dimakzulkan karena melanggar ideologi negara. Dan syarat terakhir adalah melanggar kepantasan atau melanggar etika. Dengan demikian, Mahfud menyebut pemakzulan Presiden Jokowi tidak mudah direalisasikan sebelum pemilu. Sebab usulan ini akan masuk terlebih dahulu ke lembaga legislatif dan membutuhkan proses yang sangat panjang. DPR yang menuduh kemudian mendakwa dan melakukan impeach. Mahfud menjelaskan bahwa sepertiga anggota DPR harus hadir dalam sidang tersebut dan harus sepertiga dari jumlah yang hadir menyetujui pemakzulan presiden. Kemudian jika syarat ini tercapai atau DPR menyetujui pemakzulan, usulan ini harus kembali dilanjutkan pada proses sidang di Mahkamah Konstitusi. Mahfud menegaskan laporan soal pemilu sepenuhnya harus diproses di KPU, Bawaslu maupun DKPP. Sedangkan Kemenko Polhukam hanya berhak meneruskan laporan atau aduan yang masuk untuk diproses instansi terkait. Memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh. Hormat, gerak. Iya, punya cucu, punya anak. Tengah dibangun 30.000 hektar Green Industrial Park, di mana untuk pengembangannya dibutuhkan Lebih mengolah hasil tanam ini lebih menjadi sesuatu. Terus harga beras. Selamat siang pemirsa, muncul kabar agar Presiden Jokowi dimakzulkan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan bahwa dirinya menerima audiensi dari tokoh yang mengatasnamakan petisi 100. Mereka terdiri dari aktivis Faisal Assegaf, Marwan Barubara, Letjen Purnawirawan Soeharto, Syukri Fadoli, dan lainnya yang mendatangi Mahfud di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta pada Selasa 9 Januari 2024. Mahfud mengatakan mereka melaporkan dugaan kecurangan pemilu 2024 hingga desakan pemakzulan Presiden Joko Widodo. Sebanyak 22 orang tersebut meminta Mahfud MD sebagai Menko Polhukam untuk melakukan tindakan mengusut dugaan ini. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 tersebut menyampaikan bahwa tokoh-tokoh petisi 100 itu juga meminta agar pemilu 2024 dapat dilakukan tanpa Presiden Jokowi. Mahfud menjelaskan mereka meminta Jokowi dimakzulkan. Lagi-lagi Mahfud mengaku hal tersebut bukan kewenangannya. Mereka juga menyampaikan masukan tentang berbagai dugaan pelanggaran dalam proses pemilu yang sedang berlangsung saat ini. Meski tidak menyatakan setuju atau tidak terkait gagasan petisi 100, Mahfud MD mempersilahkan mereka untuk menyampaikan gagasan ini ke Parpol dan DPR, sebab dirinya tak bisa menindak laporan tersebut karena bukan kewenangannya.
Menurut Mahfud, laporan ini seharusnya dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu alias Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dan juga ke Komisi Pemilihan Umum. Selamat siang pemirsa, muncul kabar agar Presiden Jokowi dimakzulkan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan bahwa dirinya menerima audiensi dari tokoh yang mengatasnamakan petisi 100. Mereka terdiri dari aktivis Faisal Assegaf, Marwan Barubara, Letjen Purnawirawan Soeharto, Syukri Fadoli, dan lainnya yang mendatangi Mahfud di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta pada Selasa 9 Januari 2024. Mahfud mengatakan mereka melaporkan dugaan kecurangan pemilu 2024 hingga desakan pemakzulan Presiden Joko Widodo. Sebanyak 22 orang tersebut meminta Mahfud MD sebagai Menko Polhukam untuk melakukan tindakan mengusut dugaan ini. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 tersebut menyampaikan bahwa tokoh-tokoh petisi 100 itu juga meminta agar pemilu 2024 dapat dilakukan tanpa Presiden Jokowi. Mahfud menjelaskan mereka meminta Jokowi dimakzulkan. Lagi-lagi Mahfud mengaku hal tersebut bukan kewenangannya. Mereka juga menyampaikan masukan tentang berbagai dugaan pelanggaran dalam proses pemilu yang sedang berlangsung saat ini. Meski tidak menyatakan setuju atau tidak terkait gagasan petisi 100, Mahfud MD mempersilahkan mereka untuk menyampaikan gagasan ini ke Parpol dan DPR, sebab dirinya tak bisa menindak laporan tersebut karena bukan kewenangannya. Menurut Mahfud, laporan ini seharusnya dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu alias Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dan juga ke Komisi Pemilihan Umum. Memberikan kesempatan bagi para lulusan baru Hormat, gerak. dan Indonesia dan tengah dibangun 1,7 juta ton. Ya terima kasih semua sekali, terima kasih. Saya senang pada sore hari ini telah mulai diberikan. Menko Polhukam Mahfud MD menilai pemakzulan Presiden Jokowi sebelum pemilu 2024 tidak mudah dilakukan, sebab ada sederet syarat yang mengatur terkait pemakzulan Presiden sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Mahfud MD pada Rabu 10 Januari 2024 mengungkapkan ada 5 syarat seorang presiden dapat dimakzulkan. Yang pertama adalah presiden terlibat korupsi, terlibat penyuapan, melakukan penganiayaan berat atau kejahatan berat. Kemudian seorang presiden juga dapat dimakzulkan karena melanggar ideologi negara. Dan syarat terakhir adalah melanggar kepantasan atau melanggar etika. Dengan demikian, Mahfud menyebut pemakzulan Presiden Jokowi tidak mudah direalisasikan sebelum pemilu. Sebab usulan ini akan masuk terlebih dahulu ke lembaga legislatif dan membutuhkan proses yang sangat panjang. DPR yang menuduh kemudian mendakwa dan melakukan impeach. Mahfud menjelaskan bahwa sepertiga anggota DPR harus hadir dalam sidang tersebut dan harus sepertiga dari jumlah yang hadir
menyetujui pemakzulan Presiden. Kemudian jika syarat ini tercapai atau DPR menyetujui pemakzulan, usulan ini harus kembali dilanjutkan pada proses sidang di Mahkamah Konstitusi. Mahfud menegaskan laporan soal pemilu sepenuhnya harus diproses di KPU, Bawaslu maupun DKPP. Sedangkan Kemenko Polhukam hanya berhak meneruskan laporan atau aduan yang masuk untuk diproses instansi terkait. Memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh Hormat, gerak. Iya, punya cucu, punya anak. tengah dibangun 30.000 hektar Green Industrial Park, di mana untuk pengembangannya dibutuhkan Lebih mengolah hasil tanam ini lebih menjadi sesuatu. Terus, harga beras. dan Indonesia memiliki potensi yang luar. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Saradita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Sejumlah tokoh yang mengatasnamakan petisi 100 mendatangi kantor Menko Polhukam Mahfud MD pada Selasa 9 Januari untuk membicarakan usulan pemakzulan Presiden Joko Widodo. Terkait hal itu, Ketua DPR RI Puan Maharani dan ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD memberikan responnya. Saat ditanya soal usulan pemakzulan Presiden Joko Widodo pada Kamis 12 Januari, Puan Maharani mempersilahkan untuk disampaikan ke DPR. Namun ia meminta kepada masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas jelang pemilu. Hanya saja sampai saat ini Ketua DPP PD Perjuangan tersebut mengaku belum mendengar adanya masukan terkait hal tersebut di DPR RI. Hal yang sama juga disampaikan Cawapres 01 Muhaimin Iskandar saat ditemui di Surabaya pada Kamis. Wakil Ketua DPR RI itu mengaku belum ada pihak di legislatif yang memproses hal itu. Menurutnya pemakzulan hanya bisa dilakukan jika ada usulan dari fraksi-fraksi di DPR RI. Sedangkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka tidak berkomentar banyak mengenai hal ini. Mengenai layaknya Presiden dimakzulkan, Gibran menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Ia pun juga mempersilahkan soal wacana pemakzulan Presiden. Menurutnya, berbagai masukan dan evaluasi selalu ditampung oleh pemerintah. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD menyebut berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ada 5 syarat untuk memakzulkan Presiden. Adapun Presiden dapat dimakzulkan karena terlibat korupsi, penyuapan, penganiayaan berat, melanggar ideologi negara dan etika. Dengan demikian, kata Mahfud, pemakzulan Presiden tidak mudah direalisasikan sebelum pemilu, sebab usulan tersebut akan masuk terlebih dahulu ke lembaga legislatif dan membutuhkan proses yang sangat panjang. Menko Polhukam Mahfud MD menilai pemakzulan Presiden Jokowi sebelum pemilu 2024 tidak mudah dilakukan, sebab ada sederet syarat yang mengatur terkait pemakzulan Presiden sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Mahfud MD pada Rabu 10 Januari 2024 mengungkapkan ada 5 syarat seorang presiden dapat dimakzulkan. Yang pertama adalah presiden terlibat korupsi, terlibat penyuapan, melakukan penganiayaan berat atau kejahatan berat. Kemudian, seorang presiden juga dapat dimakzulkan karena melanggar ideologi negara. Dan syarat terakhir adalah melanggar kepantasan atau melanggar etika. Dengan demikian, Mahfud menyebut pemakzulan Presiden Jokowi tidak mudah direalisasikan sebelum pemilu. Sebab usulan ini akan masuk terlebih dahulu ke lembaga legislatif dan membutuhkan proses yang sangat panjang. DPR yang menuduh kemudian mendakwa dan melakukan impeach. Mahfud menjelaskan bahwa sepertiga anggota DPR harus hadir dalam sidang tersebut dan harus sepertiga dari jumlah yang hadir
menyetujui pemakzulan Presiden. Kemudian jika syarat ini tercapai atau DPR menyetujui pemakzulan, usulan ini harus kembali dilanjutkan pada proses sidang di Mahkamah Konstitusi. Mahfud menegaskan laporan soal pemilu sepenuhnya harus diproses di KPU, Bawaslu maupun DKPP. Sedangkan Kemenko Polhukam hanya berhak meneruskan laporan atau aduan yang masuk untuk diproses instansi terkait. Memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh Hormat, gerak. Iya, punya cucu, punya anak. tengah dibangun 30.000 hektar Green Industrial Park, di mana untuk pengembangannya dibutuhkan Lebih mengolah hasil tanam ini lebih menjadi sesuatu. Terus harga beras. Selamat siang pemirsa, muncul kabar agar Presiden Jokowi dimakzulkan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan bahwa dirinya menerima audiensi dari tokoh yang mengatasnamakan petisi 100. Mereka terdiri dari aktivis Faisal Assegaf, Marwan Barubara, Letjen Purnawirawan Soeharto, Syukri Fadoli, dan lainnya yang mendatangi Mahfud di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta pada Selasa 9 Januari 2024. Mahfud mengatakan mereka melaporkan dugaan kecurangan pemilu 2024 hingga desakan pemakzulan Presiden Joko Widodo. Sebanyak 22 orang tersebut meminta Mahfud MD sebagai Menko Polhukam untuk melakukan tindakan mengusut dugaan ini. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 tersebut menyampaikan bahwa tokoh-tokoh petisi 100 itu juga meminta agar pemilu 2024 dapat dilakukan tanpa Presiden Jokowi. Mahfud menjelaskan mereka meminta Jokowi dimakzulkan. Lagi-lagi Mahfud mengaku hal tersebut bukan kewenangannya. Mereka juga menyampaikan masukan tentang berbagai dugaan pelanggaran dalam proses pemilu yang sedang berlangsung saat ini. Meski tidak menyatakan setuju atau tidak terkait gagasan petisi 100, Mahfud MD mempersilahkan mereka untuk menyampaikan gagasan ini ke Parpol dan DPR, sebab dirinya tak bisa menindak laporan tersebut karena bukan kewenangannya. Menurut Mahfud, laporan ini seharusnya dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu alias Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dan juga ke Komisi Pemilihan Umum. Selamat siang pemirsa, muncul kabar agar Presiden Jokowi dimakzulkan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan bahwa dirinya menerima audiensi dari tokoh yang mengatasnamakan petisi 100. Mereka terdiri dari aktivis Faisal Assegaf, Marwan Barubara, Letjen Purnawirawan Soeharto, Syukri Fadoli, dan lainnya yang mendatangi Mahfud di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta pada Selasa 9 Januari 2024. Mahfud mengatakan mereka melaporkan dugaan kecurangan pemilu 2024 hingga desakan pemakzulan Presiden Joko Widodo. Sebanyak 22 orang tersebut meminta Mahfud MD sebagai Menko Polhukam untuk melakukan tindakan mengusut dugaan ini. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 tersebut menyampaikan bahwa tokoh-tokoh petisi 100 itu juga meminta agar pemilu 2024 dapat dilakukan tanpa Presiden Jokowi.
Mahfud menjelaskan mereka meminta Jokowi dimaksulkan. Lagi-lagi Mahfud mengaku hal tersebut bukan kewenangannya. Mereka juga menyampaikan masukan tentang berbagai dugaan pelanggaran dalam proses pemilu yang sedang berlangsung saat ini. Meski tidak menyatakan setuju atau tidak terkait gagasan petisi 100, Mahfud MD mempersilahkan mereka untuk menyampaikan gagasan ini ke Parpol dan DPR, sebab dirinya tak bisa menindak laporan tersebut karena bukan kewenangannya. Menurut Mahfud, laporan ini seharusnya dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu alias Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dan juga ke Komisi Pemilihan Umum. Memberikan kesempatan bagi para lulusan baru Hormat, gerak. dan Indonesia dan tengah dibangun 1,7 juta ton. Ya terima kasih semua sekali, terima kasih. Saya senang pada sore hari ini telah mulai diberikan. Menko Polhukam Mahfud MD menilai pemaksulan Presiden Jokowi sebelum pemilu 2024 tidak mudah dilakukan, sebab ada sederet syarat yang mengatur terkait pemaksulan Presiden sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Mahfud MD pada Rabu 10 Januari 2024 mengungkapkan ada 5 syarat seorang presiden dapat dimaksulkan. Yang pertama adalah presiden terlibat korupsi, terlibat penyuapan, melakukan penganiayaan berat atau kejahatan berat. Kemudian seorang presiden juga dapat dimaksulkan karena melanggar ideologi negara. Dan syarat terakhir adalah melanggar kepantasan atau melanggar etika. Dengan demikian, Mahfud menyebut pemaksulan Presiden Jokowi tidak mudah direalisasikan sebelum pemilu. Sebab usulan ini akan masuk terlebih dahulu ke lembaga legislatif dan membutuhkan proses yang sangat panjang. DPR yang menuduh kemudian mendakwa dan melakukan impeach. Mahfud menjelaskan bahwa sepertiga anggota DPR harus hadir dalam sidang tersebut dan harus sepertiga dari jumlah yang hadir menyetujui pemaksulan presiden. Kemudian jika syarat ini tercapai atau DPR menyetujui pemaksulan, usulan ini harus kembali dilanjutkan pada proses sidang di Mahkamah Konstitusi. Mahfud menegaskan laporan soal pemilu sepenuhnya harus diproses di KPU, Bawaslu maupun DKPP. Sedangkan Kemenko Polhukam hanya berhak meneruskan laporan atau aduan yang masuk untuk diproses instansi terkait. Memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh. Hormat, gerak. Iya, punya cucu, punya anak. Tengah dibangun 30.000 hektar green industrial park, di mana untuk pengembangannya dibutuhkan Lebih mengolah hasil tanam ini lebih menjadi sesuatu. Terus, harga beras. dan Indonesia memiliki potensi yang luar. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Saradita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
Sejumlah tokoh yang mengatasnamakan petisi 100 mendatangi kantor Menko Polhukam Mahfud MD pada Selasa 9 Januari untuk membicarakan usulan pemakzulan Presiden Joko Widodo. Terkait hal itu, Ketua DPR RI Puan Maharani dan ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD memberikan responnya. Saat ditanya soal usulan pemakzulan Presiden Joko Widodo pada Kamis 12 Januari, Puan Maharani mempersilahkan untuk disampaikan ke DPR. Namun ia meminta kepada masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas jelang pemilu. Hanya saja sampai saat ini Ketua DPP PD Perjuangan tersebut mengaku belum mendengar adanya masukan terkait hal tersebut di DPR RI. Hal yang sama juga disampaikan Cawapres 01 Muhaimin Iskandar saat ditemui di Surabaya pada Kamis. Wakil Ketua DPR RI itu mengaku belum ada pihak di legislatif yang memproses hal itu. Menurutnya pemakzulan hanya bisa dilakukan jika ada usulan dari fraksi-fraksi di DPR RI. Sedangkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka tidak berkomentar banyak mengenai hal ini. Mengenai layaknya Presiden dimakzulkan, Gibran menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Ia pun juga mempersilahkan soal wacana pemakzulan Presiden. Menurutnya, berbagai masukan dan evaluasi selalu ditampung oleh pemerintah. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD menyebut berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ada 5 syarat untuk memakzulkan Presiden. Adapun Presiden dapat dimakzulkan karena terlibat korupsi, penyuapan, penganiayaan berat, melanggar ideologi negara dan etika. Dengan demikian, kata Mahfud, pemakzulan Presiden tidak mudah direalisasikan sebelum pemilu, sebab usulan tersebut akan masuk terlebih dahulu ke lembaga legislatif dan membutuhkan proses yang sangat panjang. Menko Polhukam Mahfud MD menilai pemakzulan Presiden Jokowi sebelum pemilu 2024 tidak mudah dilakukan, sebab ada sederet syarat yang mengatur terkait pemakzulan Presiden sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Mahfud MD pada Rabu 10 Januari 2024 mengungkapkan ada 5 syarat seorang presiden dapat dimakzulkan. Yang pertama adalah presiden terlibat korupsi, terlibat penyuapan, melakukan penganiayaan berat atau kejahatan berat. Kemudian, seorang presiden juga dapat dimakzulkan karena melanggar ideologi negara. Dan syarat terakhir adalah melanggar kepantasan atau melanggar etika. Dengan demikian, Mahfud menyebut pemakzulan Presiden Jokowi tidak mudah direalisasikan sebelum pemilu. Sebab usulan ini akan masuk terlebih dahulu ke lembaga legislatif dan membutuhkan proses yang sangat panjang. DPR yang menuduh kemudian mendakwa dan melakukan impeach. Mahfud menjelaskan bahwa sepertiga anggota DPR harus hadir dalam sidang tersebut dan harus sepertiga dari jumlah yang hadir menyetujui pemakzulan Presiden. Kemudian jika syarat ini tercapai atau DPR menyetujui pemakzulan, usulan ini harus kembali dilanjutkan pada proses sidang di Mahkamah Konstitusi. Mahfud menegaskan laporan soal pemilu sepenuhnya harus diproses di KPU, Bawaslu maupun DKPP. Sedangkan Kemenko Polhukam hanya berhak meneruskan laporan atau aduan yang masuk untuk diproses instansi terkait. Memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh. Hormat, gerak. Iya, punya cucu, punya anak. Tengah dibangun 30.000 hektar Green Industrial Park, di mana untuk pengembangannya dibutuhkan Lebih mengolah hasil tanam ini lebih menjadi sesuatu. Terus harga beras. Selamat siang pemirsa, muncul kabar agar Presiden Jokowi dimakzulkan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan bahwa dirinya menerima audiensi dari tokoh yang mengatasnamakan petisi 100. Mereka terdiri dari aktivis Faisal Assegaf, Marwan Barubara, Letjen Purnawirawan Soeharto,
Syukri Fadoli, dan lainnya yang mendatangi Mahfud di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta pada Selasa 9 Januari 2024. Mahfud mengatakan mereka melaporkan dugaan kecurangan pemilu 2024 hingga desakan pemakzulan Presiden Joko Widodo. Sebanyak 22 orang tersebut meminta Mahfud MD sebagai Menko Polhukam untuk melakukan tindakan mengusut dugaan ini. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 tersebut menyampaikan bahwa tokoh-tokoh petisi 100 itu juga meminta agar pemilu 2024 dapat dilakukan tanpa Presiden Jokowi. Mahfud menjelaskan mereka meminta Jokowi dimaksulkan. Lagi-lagi Mahfud mengaku hal tersebut bukan kewenangannya. Mereka juga menyampaikan masukan tentang berbagai dugaan pelanggaran dalam proses pemilu yang sedang berlangsung saat ini. Meski tidak menyatakan setuju atau tidak terkait gagasan petisi 100, Mahfud MD mempersilahkan mereka untuk menyampaikan gagasan ini ke Parpol dan DPR, sebab dirinya tak bisa menindak laporan tersebut karena bukan kewenangannya. Menurut Mahfud, laporan ini seharusnya dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu alias Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dan juga ke Komisi Pemilihan Umum. Selamat siang pemirsa, muncul kabar agar Presiden Jokowi dimaksulkan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan bahwa dirinya menerima audiensi dari tokoh yang mengatasnamakan petisi 100. Mereka terdiri dari aktivis Faisal Assegaf, Marwan Barubara, Letjen Purnawirawan Soeharto, Syukri Fadoli, dan lainnya yang mendatangi Mahfud di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta pada Selasa 9 Januari 2024. Mahfud mengatakan mereka melaporkan dugaan kecurangan pemilu 2024 hingga desakan pemakzulan Presiden Joko Widodo. Sebanyak 22 orang tersebut meminta Mahfud MD sebagai Menko Polhukam untuk melakukan tindakan mengusut dugaan ini. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 tersebut menyampaikan bahwa tokoh-tokoh petisi 100 itu juga meminta agar pemilu 2024 dapat dilakukan tanpa Presiden Jokowi. Mahfud menjelaskan mereka meminta Jokowi dimaksulkan. Lagi-lagi Mahfud mengaku hal tersebut bukan kewenangannya. Mereka juga menyampaikan masukan tentang berbagai dugaan pelanggaran dalam proses pemilu yang sedang berlangsung saat ini. Meski tidak menyatakan setuju atau tidak terkait gagasan petisi 100, Mahfud MD mempersilahkan mereka untuk menyampaikan gagasan ini ke Parpol dan DPR, sebab dirinya tak bisa menindak laporan tersebut karena bukan kewenangannya. Menurut Mahfud, laporan ini seharusnya dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu alias Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dan juga ke Komisi Pemilihan Umum. Memberikan kesempatan bagi para lulusan baru Hormat, gerak. dan Indonesia dan tengah dibangun 1,7 juta ton. Ya terima kasih semua sekali, terima kasih. Saya senang pada sore hari ini telah mulai diberikan
Menko Polhukam Mahfud MD menilai pemakzulan Presiden Jokowi sebelum pemilu 2024 tidak mudah dilakukan, sebab ada sederet syarat yang mengatur terkait pemakzulan Presiden sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Mahfud MD pada Rabu 10 Januari 2024 mengungkapkan ada 5 syarat seorang presiden dapat dimakzulkan. Yang pertama adalah presiden terlibat korupsi, terlibat penyuapan, melakukan penganiayaan berat atau kejahatan berat. Kemudian, seorang presiden juga dapat dimakzulkan karena melanggar ideologi negara. Dan syarat terakhir adalah melanggar kepantasan atau melanggar etika. Dengan demikian, Mahfud menyebut pemakzulan Presiden Jokowi tidak mudah direalisasikan sebelum pemilu. Sebab usulan ini akan masuk terlebih dahulu ke lembaga legislatif dan membutuhkan proses yang sangat panjang. DPR yang menuduh kemudian mendakwa dan melakukan impeach. Mahfud menjelaskan bahwa sepertiga anggota DPR harus hadir dalam sidang tersebut dan harus sepertiga dari jumlah yang hadir menyetujui pemakzulan presiden. Kemudian jika syarat ini tercapai atau DPR menyetujui pemakzulan, usulan ini harus kembali dilanjutkan pada proses sidang di Mahkamah Konstitusi. Mahfud menegaskan laporan soal pemilu sepenuhnya harus diproses di KPU, Bawaslu maupun DKPP. Sedangkan Kemenko Polhukam hanya berhak meneruskan laporan atau aduan yang masuk untuk diproses instansi terkait. Memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh. Hormat, gerak. Iya, punya cucu, punya anak. Tengah dibangun 30.000 hektar Green Industrial Park, di mana untuk pengembangannya dibutuhkan Lebih mengolah hasil tanam ini lebih menjadi sesuatu. Terus, harga beras. dan Indonesia memiliki potensi yang luar. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Saradita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Sejumlah tokoh yang mengatasnamakan petisi 100 mendatangi kantor Menko Polhukam Mahfud MD pada Selasa 9 Januari untuk membicarakan usulan pemakzulan Presiden Joko Widodo. Terkait hal itu, Ketua DPR RI Puan Maharani dan ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD memberikan responnya. Saat ditanya soal usulan pemakzulan Presiden Joko Widodo pada Kamis 12 Januari, Puan Maharani mempersilahkan untuk disampaikan ke DPR. Namun ia meminta kepada masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas jelang pemilu. Hanya saja sampai saat ini Ketua DPP PD Perjuangan tersebut mengaku belum mendengar adanya masukan terkait hal tersebut di DPR RI. Hal yang sama juga disampaikan Cawapres 01 Muhaimin Iskandar saat ditemui di Surabaya pada Kamis. Wakil Ketua DPR RI itu mengaku belum ada pihak di legislatif yang memproses hal itu. Menurutnya pemakzulan hanya bisa dilakukan jika ada usulan dari fraksi-fraksi di DPR RI. Sedangkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka tidak berkomentar banyak mengenai hal ini. Mengenai layaknya Presiden dimakzulkan, Gibran menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Ia pun juga mempersilahkan soal wacana pemakzulan Presiden. Menurutnya, berbagai masukan dan evaluasi selalu ditampung oleh pemerintah. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD menyebut berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ada 5 syarat untuk memakzulkan presiden. Adapun presiden dapat dimakzulkan karena terlibat korupsi, penyuapan, penganiayaan berat, melanggar ideologi negara dan etika. Dengan demikian, kata Mahfud, pemakzulan presiden tidak mudah direalisasikan sebelum pemilu, sebab usulan tersebut akan masuk terlebih dahulu ke lembaga legislatif dan membutuhkan proses yang sangat panjang.
Menko Polhukam Mahfud MD menilai pemakzulan Presiden Jokowi sebelum pemilu 2024 tidak mudah dilakukan, sebab ada sederet syarat yang mengatur terkait pemakzulan Presiden sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Mahfud MD pada Rabu 10 Januari 2024 mengungkapkan ada 5 syarat seorang presiden dapat dimaksulkan. Yang pertama adalah presiden terlibat korupsi, terlibat penyuapan, melakukan penganiayaan berat atau kejahatan berat. Kemudian, seorang presiden juga dapat dimaksulkan karena melanggar ideologi negara. Dan syarat terakhir adalah melanggar kepantasan atau melanggar etika. Dengan demikian, Mahfud menyebut pemakzulan Presiden Jokowi tidak mudah direalisasikan sebelum pemilu. Sebab usulan ini akan masuk terlebih dahulu ke lembaga legislatif dan membutuhkan proses yang sangat panjang. DPR yang menuduh kemudian mendakwa dan melakukan impeach. Mahfud menjelaskan bahwa sepertiga anggota DPR harus hadir dalam sidang tersebut dan harus sepertiga dari jumlah yang hadir menyetujui pemakzulan presiden. Kemudian jika syarat ini tercapai atau DPR menyetujui pemakzulan, usulan ini harus kembali dilanjutkan pada proses sidang di Mahkamah Konstitusi. Mahfud menegaskan laporan soal pemilu sepenuhnya harus diproses di KPU, Bawaslu maupun DKPP. Sedangkan Kemenko Polhukam hanya berhak meneruskan laporan atau aduan yang masuk untuk diproses instansi terkait. Memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh Hormat, gerak. Iya, punya cucu, punya anak. tengah dibangun 30.000 hektar Green Industrial Park, di mana untuk pengembangannya dibutuhkan Lebih mengolah hasil tanam ini lebih menjadi sesuatu. Terus harga beras. Selamat siang pemirsa, muncul kabar agar Presiden Jokowi dimaksulkan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan bahwa dirinya menerima audiensi dari tokoh yang mengatasnamakan petisi 100. Mereka terdiri dari aktivis Faisal Assegaf, Marwan Barubara, Letjen Purnawirawan Soeharto, Syukri Fadoli, dan lainnya yang mendatangi Mahfud di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta pada Selasa 9 Januari 2024. Mahfud mengatakan mereka melaporkan dugaan kecurangan pemilu 2024 hingga desakan pemakzulan Presiden Joko Widodo. Sebanyak 22 orang tersebut meminta Mahfud MD sebagai Menko Polhukam untuk melakukan tindakan mengusut dugaan ini. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 tersebut menyampaikan bahwa tokoh-tokoh petisi 100 itu juga meminta agar pemilu 2024 dapat dilakukan tanpa Presiden Jokowi. Mahfud menjelaskan mereka meminta Jokowi dimaksulkan. Lagi-lagi Mahfud mengaku hal tersebut bukan kewenangannya. Mereka juga menyampaikan masukan tentang berbagai dugaan pelanggaran dalam proses pemilu yang sedang berlangsung saat ini. Meski tidak menyatakan setuju atau tidak terkait gagasan petisi 100, Mahfud MD mempersilahkan mereka untuk menyampaikan gagasan ini ke Parpol dan DPR, sebab dirinya tak bisa menindak laporan tersebut karena bukan kewenangannya. Menurut Mahfud, laporan ini seharusnya dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu alias Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dan juga ke Komisi Pemilihan Umum.
Selamat siang pemirsa, muncul kabar agar Presiden Jokowi dimakzulkan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan bahwa dirinya menerima audiensi dari tokoh yang mengatasnamakan petisi 100. Mereka terdiri dari aktivis Faisal Assegaf, Marwan Barubara, Letjen Purnawirawan Soeharto, Syukri Fadoli, dan lainnya yang mendatangi Mahfud di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta pada Selasa 9 Januari 2024. Mahfud mengatakan mereka melaporkan dugaan kecurangan pemilu 2024 hingga desakan pemakzulan Presiden Joko Widodo. Sebanyak 22 orang tersebut meminta Mahfud MD sebagai Menko Polhukam untuk melakukan tindakan mengusut dugaan ini. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 tersebut menyampaikan bahwa tokoh-tokoh petisi 100 itu juga meminta agar pemilu 2024 dapat dilakukan tanpa Presiden Jokowi. Mahfud menjelaskan mereka meminta Jokowi dimakzulkan. Lagi-lagi Mahfud mengaku hal tersebut bukan kewenangannya. Mereka juga menyampaikan masukan tentang berbagai dugaan pelanggaran dalam proses pemilu yang sedang berlangsung saat ini. Meski tidak menyatakan setuju atau tidak terkait gagasan petisi 100, Mahfud MD mempersilahkan mereka untuk menyampaikan gagasan ini ke Parpol dan DPR, sebab dirinya tak bisa menindak laporan tersebut karena bukan kewenangannya. Menurut Mahfud, laporan ini seharusnya dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu alias Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dan juga ke Komisi Pemilihan Umum. Memberikan kesempatan bagi para lulusan baru Hormat, gerak. dan Indonesia dan tengah dibangun 1,7 juta ton. Ya terima kasih semua sekali, terima kasih. Saya senang pada sore hari ini telah mulai diberikan Menko Polhukam Mahfud MD menilai pemakzulan Presiden Jokowi sebelum pemilu 2024 tidak mudah dilakukan, sebab ada sederet syarat yang mengatur terkait pemakzulan Presiden sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Mahfud MD pada Rabu 10 Januari 2024 mengungkapkan ada 5 syarat seorang presiden dapat dimakzulkan. Yang pertama adalah presiden terlibat korupsi, terlibat penyuapan, melakukan penganiayaan berat atau kejahatan berat. Kemudian, seorang presiden juga dapat dimakzulkan karena melanggar ideologi negara. Dan syarat terakhir adalah melanggar kepantasan atau melanggar etika. Dengan demikian, Mahfud menyebut pemakzulan Presiden Jokowi tidak mudah direalisasikan sebelum pemilu. Sebab usulan ini akan masuk terlebih dahulu ke lembaga legislatif dan membutuhkan proses yang sangat panjang. DPR yang menuduh kemudian mendakwa dan melakukan impeach. Mahfud menjelaskan bahwa sepertiga anggota DPR harus hadir dalam sidang tersebut dan harus sepertiga dari jumlah yang hadir menyetujui pemakzulan presiden. Kemudian jika syarat ini tercapai atau DPR menyetujui pemakzulan, usulan ini harus kembali dilanjutkan pada proses sidang di Mahkamah Konstitusi. Mahfud menegaskan laporan soal pemilu sepenuhnya harus diproses di KPU, Bawaslu maupun DKPP. Sedangkan Kemenko Polhukam hanya berhak meneruskan laporan atau aduan yang masuk untuk diproses instansi terkait.
memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh Hormat, gerak. Iya, punya cucu, punya anak. tengah dibangun 30.000 hektar Green Industrial Park, di mana untuk pengembangannya dibutuhkan Lebih mengolah hasil tanam ini lebih menjadi sesuatu. Terus harga beras. dan Indonesia memiliki potensi yang luar. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Sarah